Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 29 November 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar ya, khususnya di hari Selasa kemarin, di sini sampai dengan posisi saat ini pergerakannya masih continuation, dalam arti trennya masih bearish dan terjadi pembentukan impulsif bearish yang sangat kuat terjadi di hari Selasa kemarin, di mana low pergerakannya lebih rendah dibandingkan low sebelumnya ya, dan kemudian batas breakoutnya juga tidak berhasil di break di posisi ini. Kita tandain dulu posisinya. Nah, ini tidak mampu breakout. Kemudian sebentar, kalau kita perhatikan juga posisi strong high di posisi ini juga terjadi penurunan ya di area ini. Kita tandain juga. Ini merupakan kondisi pergerakan yang kecenderungannya semakin melemah ya untuk indeks dolar sampai dengan posisi saat ini. Bahkan hari ini juga low-nya ini sudah berhasil di breakout yang menjadikan strong low di 102.61, membentuk low baru hari ini yaitu di 102.46. Tapi di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terjadi dorongan buyers ya. Apakah ini nanti akan kecenderungannya lebih kuat mendorong seperti halnya di pergerakan yang terjadi di tanggal 21 November ya, pasca terjadinya impulsi bearish, dan ini kan terjadi tekanan buyers ya, dan ditutup di candle bullish pin bar ya ataupun hammer. Posisinya ini juga bisa terjadi hal yang seperti itu gitu. Selama area batas breakout daily, kalau area ini tidak berhasil di breakout, maka masih memiliki kecenderungan bearish. Tapi tentunya kalau bullish masih terlihat bullish untuk koreksi. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam ya. Kita lihat dulu untuk time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam kemarin ini polanya ya sudah berhasil dan ada penolakan daripada trend line. Maka saya katakan ketika breakout di bawah 103.07 membeli kecenderungan bearish, dan tadi pagi ada open gap down ya di sini. Anda bisa lihat, dan di sini juga ada gravestone doji. Kemudian ada impulsi bullish memungkinkan market bergerak masih memiliki kecenderungan bullish untuk koreksi atau mendekati trend line sini lagi ya. Nah, ini ada area yang bisa kita lihat ke posisi tersebut. Jadi adapun batasan seller momentum terakhir ya, yaitu di sini di 102.89, ini merupakan batas breakout ya. Jadi di posisi ini itu bisa dijadikan acuan apakah memungkinkan area tersebut ada penolakan pada seller. Kalau tidak, selama posisi trendline ini tidak di breakout seperti ini ya, masih memiliki kecenderungan bearish. Tapi kalau ada penolakan kuat di area trendline seperti halnya di posisi sebelumnya di sini ya, nah ini baru terlihat posisinya akan terjadi penurunan kembali. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam. Kita lihat dulu posisinya. Nah, di time frame 1 jam memang terlihat di sini lagi bullish untuk koreksi ya, dan target berikutnya yang sudah saya tandain di sini memungkinkan akan menguji kuat batas breakout time frame 4 jam ini. Jadi ketika area kurang lebih di 102.89 sampai dengan 103.08 yang menjadikan support become resistant akan diuji sekali lagi. Apakah nanti di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, ataupun 3 inset down seperti ini ya polanya, maka dia akan menunjukkan potensi penurunan kembali dan menguji area support yang terbentuk di hari ini. Ini gambaran saya. Jadi secara keseluruhan, meskipun saya melihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, bias momentumnya cukup kuat setelah menutup gapnya yang terjadi tadi pagi. Tapi di posisi ini akan menguji level 102.89 sampai dengan 103.07. Kalau pergerakannya nanti impulsif cukup kuat karena hari ini ada GDP yang akan rilis, maka memungkinkan akan menuju ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu kurang lebih di 103.32 sampai dengan 103.4. Area itu akan menjadikan titik uji berikutnya.
Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar hari ini ya. Jadi kesimpulannya yang bisa saya sampaikan di sini adalah pergerakan indeks dolar masih dalam tren bearish dan pergerakan saat ini masih dalam posisi bullish untuk koreksi. Ininya seperti itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan di market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD, saya melihat masih belum ada candle reversal ya, atau pembalikan di time frame daily ini. Terakhir juga di hari Selasa mengikuti di mana indeks dolarnya melemah, maka Euro USD kembali lagi bergerak bullish yang cukup signifikan. Dan posisi saat ini memang sudah ada perlawanan seller ya, yang candle sekarang sedang berjalan di hari Rabu ini. Dan saya akan update di posisi yang pertama batas breakoutnya ini. Saya akan naikkan ke level 1.09535. Kalau area tersebut di breakout maka bisa terjadi bearish engulfing. Dan low-nya juga saya tandain juga di 1.09344. High hari ini juga di breakout. Arah pergerakannya masih memiliki kecenderungan bullish ya untuk strong high-nya di 1.10089. Dan posisi high saat ini di 1.10171. Tentunya saya melihat ini juga membentuk bullish bullish channel. Anda bisa lihat dari pasca breakout impulsif ini. Nah, ini membentuk seperti bullish channel kalau kita tandain ya seperti ini. Nah, ini pas market berada dalam area candle ini ya, maksud saya berada dalam area trendline atas dan sekarang sudah ada penolakan, tapi nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Apakah memungkinkan di sini ada konfirmasi adanya bearish untuk koreksi untuk Euro USD. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Oke, skenario kemarin berjalan ya sesuai dengan rencananya. Yang pertama saya sampaikan lagi di sini ada dominan break ya. Target 1 udah tersentuh, kemudian target kedua di area 1.10048 sampai dengan 1.10200 sekian. Ini udah sampai di area sini ya. Artinya ini sudah saya tidak gunakan kembali, saya akan hapus dulu. Oke, sudah sampai di area sana. Sekalian saya akan bersihkan dulu pola-polanya ini. Dan posisi terakhir juga menunjukkan breakout dari batasan yang sudah kita batasin ya. Baik itu di area 1.09577 ya, di sini ini kan terjadi breakout impulsif bullish yang sangat kuat ya, dan dia bergerak naik yang cukup signifikan. Ini polanya, ini konfirmasinya ya yang menunjukkan aktivitas adanya kenaikan pada Euro USD itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan nandain dulu sebentar posisinya di sini ya. Ini oke, kita akan melihat di posisi terakhir. Bentar, ini saya bersihkan dulu supaya tidak mengganggu. Oke. Dan saat ini memang seller momentumnya lagi menekan ya. Ada progres terjadinya tekanan yang cukup signifikan dengan batas area yang mendekati strong high-nya. Di sini ini batas breakout atas yang sekarang sedang berjalan, karena nanti pukul 17.00 akan berganti candle ya. Kalau area 1.10020 di area ini terjadi breakout, maka di situ bisa terjadi continuation, karena area yang pertama menjadikan key resisten ini kan di breakout ya, di posisi ini time frame 1 jam nanti kita akan cek di 1.09652 ini kan di breakout, maka di sini ada resisten become support ya. Dan resisten become support. Dan sekarang kita akan coba turunkan dulu ya di time frame 1 jam. Kita lihat momentum untuk time frame 1 jamnya. Dan di time frame 1 jam menurut saya ini ada potensi koreksi ya, karena tadi kita lihat indeks dolar juga bullish untuk koreksi, dan sekarang ini ada bearish untuk koreksi. Dan saya melihatnya target yang pertama yang akan dikejar adalah di sini. Ini target breakoutnya, yaitu kisaran 1.09732, dan tepat di area tersebut ada resisten become support ya di sini. Maka di sini menjadikan zona pantau untuk melihat apakah
ada penolakan yang cukup kuat di area resisten become support di sini, yaitu di 1.09652. Menurut saya masih memungkinkan area tersebut bisa menjadikan acuan, dan saya melihat di sini juga ada order block ya di posisi ini. Ini ada order block. Ya, jadi pantau di posisi ini untuk target zona buy-nya ya di posisi ini. Kita tandain dulu. Ingat, area ini harus betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar ataupun 3-in setup ketika mau entry posisi buy. Jadi pantau di sini ya, kecenderungannya masih bisa koreksi dan target break 1.09732 di area sini, dan pantau kembali di sini apakah ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup yang menunjukkan aktivitas menguji area resisten yang terbentuk di hari kemarin. Di hari ini ya. Nah, di sini. Oke, ini gambaran saya untuk Euro USD. Sekarang kita akan lanjutkan kembali ya di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD yang pertama di hari Selasa juga membentuk impulsif bullish karena indeks dolar juga melemah, maka GBP USD memiliki kecenderungan kuat bullish dan posisinya trennya juga masih bullish dan sekarang sudah berada di area 618 ya, kurang lebihnya di 1.27202. Hal yang sama di hari Rabu ini, sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ada tekanan seller yang cukup kuat ya untuk GBP USD. Dan sekarang saya akan tandain dulu update terbaru untuk hari Selasa kemarin, di mana high-nya lebih tinggi di 1.27150 yang menggambarkan arah pergerakan masih bullish dan batas breakout-nya ada di posisi 1.26265, kemudian low-nya juga lebih tinggi di area 1.26065. Oke, belum ada candle reversal, belum ada pembalikan, arahnya masih bullish meskipun hari Rabu ini ya ada kecenderungan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ada bearish untuk koreksi. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Kita identifikasi dulu untuk time frame 4 jamnya. Nah, di time frame 4 jam secara keseluruhan ini kan masih candle masih berjalan ya. Dan posisinya ini membentuk impulsi bearish dan akan menguji kuat batas breakout 4 jamnya di sini nih. Nah, di sini kalau ini di breakout pukul 17.00 ya, pas ya, nanti 17.00 kurang lebih setengah jam lagi bentukannya seperti ini, maka memungkinkan dia akan bearish. Oke, bearish untuk koreksi akan berlanjut dan posisi kemarin sudah sesuai ya, breakout konsolidasinya dan bergerak naik sampai dengan targetnya di sini nih, sudah berjalan. Dan posisi saat ini memang masih dalam area koreksi. Apakah mampu untuk GBP USD ini menuju ke trendline bawah ya? Sebelumnya kita juga menandai di bawah ini yang tidak terjadi. Oke, kita bersihkan dulu zona pantaunya di area resisten become support. Ini juga belum dapat ya, areanya nggak sampai ke level tersebut, tapi memiliki kecenderungan masih dalam posisi bullish dan sekarang masih dalam posisi koreksi dan akan menguji 1.26933 apakah mampu di breakout atau tidak. Oke, ini nanti kita lihat. Kalau ini mampu breakout, pasti dia akan terjadi penurunan yang lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 1 jamnya. Kita lihat di time frame 1 jam secara pergerakan. Untuk time frame 1 jam masih menunjukkan tren bullishnya ya, masih menunjukkan tren bullish. Kita lihat dulu. Oke, trennya masih bullish. Menurut saya potensinya target breakoutnya di sini ya, ini akan dikejar untuk hari ini di 1.26729. Ketika area itu terjadi, maka bisa pantau di sini ya, di area konsolidasi ini. Saya melihatnya ini ada area ada order block di sini. Menurut saya ini memiliki potensi yang cukup bagus untuk dijadikan acuan ya untuk zona buy di sini. Dengan syarat ketika mau buy, ingat ada konfirmasi ya pembentukan candle, baik itu single pattern, double pattern ataupun triple pattern di wilayah area ini. Karena kalau candlenya masih impulsif bearish seperti ini ya, hati-hati. Kalau masih seperti ini maka momentumnya masih sangat kuat ya, masih sangat kuat. Tapi kalau sudah ada penolakan di area yang berkisaran antara 1.26482 sampai dengan 1.26332
adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area sini, maka memungkinkan akan bergerak naik kembali menuju area resisten hari ini, yaitu berkisaran antara 1.27330. Ini adalah resisten yang terjadi hari ini. Jadi ini gambaran saya untuk market GBP USD, dan sekarang kita akan melanjutkan kembali ya di market untuk USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen secara keseluruhan di pergerakan hari Selasa kemarin ya, ini membentuk impulsif bearish sama seperti indeks dolar tentunya, dan berhasil breakout di bawah 148.54, menunjukkan aktivitas continuation seller momentum yang cukup kuat. Dan hari ini juga membentuk low baru di 146.67 yang menjadikan arah pergerakan masih kuat bearish. Dan posisi memang dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ada tekanan bullish terjadi ya di posisi ini. Istilahnya bullish untuk koreksi sedang berjalan saat ini di hari Rabu ini. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam ya. Kita lihat dulu untuk USD Jepangnya di time frame 4 jam. Di sini saya sudah buatkan coret-coretannya ya. Dimana yang pertama sudah terjadi breakout structure, maka arah pergerakannya kuat turun. Dan saya update posisi resisten kunci saat ini berada di level 149.74. Dan saya tarik garis trend line. Ini menurut saya memiliki potensi bullish untuk koreksi yang akan menguji kuat area trend line tersebut. Dan batas breakout untuk 4 jam itu ada di posisi ini. Nah ini ya, candle impulsif bearish terakhir ini. Kalau posisi level tersebut terjadi breakout, sebentar saya akan tandain dulu, pukul ya di area tersebut ya, di 147.47 batas breakoutnya. Kalau sampai pukul 17.00 ini breakout candlenya seperti ini, maka di sini ada 3 in setup. Jadi memungkinkan market bergerak naik menuju ke area trendline ataupun area support become resistant, karena di sini ada 3 in setup ya, di mana ada mother bar, inset bar, dan impulsif bullish. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jamnya. Kita lihat dulu. Nah, di time frame 1 jam arah pergerakannya menurut saya masih bullish untuk koreksi ya. Ini nanti akan berubah sampai pukul 17.00 ya, menjadikan batas breakout 4 jamnya. Jadi memungkinkan dia akan masih bergerak naik karena mengejar target breakout di 147.71 dan menguji trend line menuju area resisten tersebut ya, support become resistant. Dan di sini ada order block time frame 1 jam saya jadikan zona sell. Jadi pantau di area sini ketika betul-betul ada konfirmasi adanya single pattern, double pattern, ataupun triple pattern, yaitu ada bearish engulfing, bearish pin bar, ataupun 3 in set down di posisi 148.50 sampai dengan 148.16. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya untuk market USD Jepang Yen saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Serta jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa menjadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Silakan dicocokkan, jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.